Pemimpin Revolusi Islam dan Republik Islam Iran, Syed Ali Khamenei, menyerukan melawan intervensi Israel dan Amerika Serikat, juga mendesak persatuan nasional menghadapi musuh eksternal. Mengutip Al-Mayadin pada 28 November, hal itu diutarakan oleh Khamenei dalam pidatonya pada Kamis 27 November 2025. Khamenei menekankan bahwa Iran membutuhkan mobilisasi yang lebih besar daripada kebanyakan negara lainnya. Juga menyerukan kepada rakyat Iran untuk mendukung Presiden Mas'ud Pezeshkian dan pemerintahannya. Menyebut bahwa tanggung jawab mereka sangatlah besar dan mendesak persatuan nasional dalam menghadapi musuh eksternal meskipun terdapat perbedaan di antara faksi-faksi politik. Lebih dari itu, Khamenei juga telah memuji upaya mereka dalam membangun kekuatan perlawanan terhadap apa yang disebutnya sebagai arogansi global. Ketua Dewan Tertinggi Islam Alawi di Suriah dan sekitarnya, Sheikh Ghazal berikan seruan terbaru, menekankan bahwa setiap serangan ke komunitas Alawi akan dibalas dengan banjir dan dadah telanjang. Mengutip Al-Mayadin pada 28 November, hal itu diutarakan oleh Alawi dalam pernyataannya pada Kamis 27 November kemarin. Perlu diketahui sebelumnya di Suriah pada beberapa hari lalu telah terjadi penindasan protes di beberapa wilayah. Itu digambarkan oleh Sheikh Ghazal bukan sebagai insiden yang terisolasi, melainkan sebagai percikan api yang takkan padam. Lantas Sheikh Ghazal menuntut federalisme politik dan pembebasan tahanan serta beri peringatan atas serangan terhadap komunitas Alawi, menekankan bahwa tidak akan ada kompromi dalam mencapai semua tuntutan. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa setiap serangan terhadap komunitas Alawi tidak akan dibiarkan begitu saja, tetapi akan dibalas dengan banjir dan dadah telanjang. Seraya menambahkan bahwa pihaknya tidak akan menerima emirat politik Islam terpusat yang membantai anggota komunitasnya berdasarkan identitas mereka. Serangan cyber terjadi di Israel, di mana suara Abu Ubaidah bak hantui warga Israel termasuk di Ashdod, Ramat Gan, dan Modi'in. Isinya mencakup janji pembalasan atas agresi tentaranya di wilayah Palestina. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 November, serangan cyber itu dikonfirmasi oleh media Israel maupun otoritas transportasi. Terlihat dari layar informasi stasiun bus yang terdapat pesan audio yang sangat mirip dengan suara Abu Ubaidah, juru bicara Brigade Is'ad Din Al-Qassam yang telah martir Agustus lalu. Lebih tepatnya terlihat layar tampilan digital di sejumlah halte bus Israel dibajak. Bahkan beberapa di antaranya dilaporkan menirukan sirine peringatan. Itu dilaporkan dalam serangan cyber yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam wilayah Israel. Disebut telah meningkatkan kepanikan di antara para penumpang, juga mengganggu jadwal pembaruan perjalanan bagi warga. Adapun kontennya mencakup janji pembalasan terhadap agresi Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Lokasi Hizbullah menjadi sasaran serangan udara baru oleh Israel. Militer mengklaim penargetan ke infrastruktur Hizbullah itu berdasarkan informasi intelijen. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 November, serangan itu terjadi pada Kamis 27 November waktu setempat. Mengklaim bahwa serangkaian serangan Israel itu merupakan bukti baru pelanggaran perjanjian gencatan senjata. Adapun serangan udara baru oleh Israel tersebut terjadi di dekat kota Zibkin di distrik Tire. Juga melakukan 2 serangan udara terpisah yang menargetkan kota Mahmudiyah dan Jarmak di daerah iklim Al-Tufah. Di satu sisi, tentara Israel mengklaim bahwa mereka mendapatkan informasi lokasi Hizbullah berdasarkan intelijen. Tak hanya satu serangan melainkan telah menargetkan infrastruktur Hizbullah di beberapa wilayah di Lebanon Selatan lainnya. Juga mengklaim telah menyerang gudang yang berisi senjata dan posisi militer yang digunakan oleh Hizbullah. Mengklaim keberadaan infrastruktur itu merupakan pelanggaran terhadap kesepahaman antara Israel dan Lebanon.
Militer Israel disebut sedang berada dalam kondisi kritis. Komandan senior di militer Israel memperingatkan merujuk pada ketegangan yang meningkat antara Menteri Keamanan Israel Israel Katz dengan Kepala Staf Angkatan Darat Israel Eyal Zamir. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 November, kabar ini dilaporkan oleh beberapa sumber media lainnya termasuk Ma'arif, Al-Mayadin, dan Times of Israel. Perlu diketahui ketegangan meningkat pada Rabu 26 November di saat Zamir menyerukan kepemimpinan yang berani dan transformatif yang tidak menghindar tetapi menetapkan arah baru. Lantas Al-Mayadin melaporkan bahwa nada dan waktu pidato tersebut ditafsirkan sebagai kritik terselubung terhadap pemerintah serta sebagai pesan yang ditujukan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Katz. Dilaporkan para komandan senior memperingatkan bahwa campur tangan politik beresiko melemahkan militer yang saat ini kritis, di mana para pemimpin militer juga percaya bahwa mereka harus bertindak tegas untuk mencegah skenario pertempuran baru, terkhusus yang dapat mengganggu stabilitas Israel dan menambah beban pada militer yang sudah kewalahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.